Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS eksplorasi dan visualisasi data yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Peningkatan Risiko Obesitas Berdasarkan Kondisi Fisik, Pola Makan, dan Gaya Hidup sebagian masyarakat di Meksiko, Peru, dan Kolombia dalam dataset obesity level. Sebelumnya, perkenalkan saya Andin Yandoa Eka Rahmawati, biasa dipanggil Andin dengan NIM 2351941 PA 22291 dari Program Studi S1 Statistika. Obesitas merupakan salah satu penyakit multifaktoral yang menyebabkan peningkatan berat badan secara tidak terkontrol akibat kurangnya pengeluaran energi dan tingginya konsumsi kalori. Sedang menurut World Health Organization atau WHO sendiri, seseorang dikatakan obesitas jika body mass index atau BMI-nya lebih dari 29,9 dan body mass index sendiri dihitung dari berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter yang dikeluarkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis faktor-faktor penyebab obesitas dan melakukan penurunan angka obesitas, salah satunya melalui dataset obesity level. Dataset ini merupakan dataset hasil penelitian dengan responden sebagian masyarakat di Meksiko, Peru, dan Kolombia dengan 2.111 observasi dan 12 variabel yang berisi data status gizi dan faktor-faktor obesitas dalam suatu penelitian. Variabel tersebut antara lain age atau umur, gender jenis kelamin, height tinggi badan, weight berat badan, CALC konsumsi alkohol, FAPC konsumsi makanan kalori tinggi, SCC pemantauan kalori, smoke kebiasaan merokok, family history with overweight atau riwayat keluarga dengan kegemukan, CAEC kebiasaan makan di antara 2 waktu makan, endurance yaitu transformasi yang digunakan, dan label BMI yang menunjukkan status gizi berdasarkan BMI menurut WHO yang ada 7, yaitu TINAS, underweight, normal weight, overweight, obesity class 1, obesity class 2, dan obesity class 3. Selanjutnya, objective atau research question akan dijelaskan secara eksplorasi serta insight-insight yang didapatkan. Pertama, ada histogram untuk mengetahui bagaimana distribusi usia responden dalam penelitian obesitas. Berdasarkan histogram ini diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian merupakan manusia dalam kelompok usia remaja, belasan hingga 20-an tahun. Dan yang paling banyak adalah responden yang berusia 21 tahun sebanyak 353 responden. Selanjutnya ada pie chart yang menunjukkan bagaimana proporsi status gizi berdasarkan label BMI. Nah, berdasarkan pie chart ini diketahui bahwa sebanyak 73,14% responden berada dalam kelompok status gizi di atas normal weight, yaitu overweight, obesity class 1, obesity class 2, dan obesity class 3. Khususnya, 46,14% dari keseluruhan responden ini tergolong dalam kelompok status gizi obesitas. Sebagai tambahan, ada pie chart yang dibedakan berdasarkan gender. Baik male, laki-laki, atau female, perempuan, sebagian besar berada dalam status gizi obesitas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perbedaan gender tidak mengurangi risiko obesitas. Yang ketiga, ada multiple box plot untuk mengetahui bagaimana distribusi status gizi. Masing-masing kelompok status gizi memiliki sebaran nilai BMI yang berbeda. Nah, apabila diurutkan dari BMI yang paling kecil ke yang paling tinggi, secara urut, yang pertama ada TINAS, underweight, normal weight, overweight, obesity class 1, obesity class 2, dan obesity class 3. Pada TINAS, ada outlier bawah, dan pada obesity class 3 ada outlier atas. Variansi terbesar adalah obesity class 3, dan variansi terkecil adalah underweight. Yang keempat, ada scatter plot untuk menunjukkan bagaimana hubungan tinggi badan, height, dan BMI. Dari scatter plot ini terlihat bahwa titiknya sangat menyebar dan terbentuk garis linear dengan kemiringan ke kanan menunjukkan adanya hubungan linear positif, dan nilai R-nya menunjukkan bahwa hubungan linear positif yang sangat lemah antara variabel height dan BMI serta terbentuk persamaan regresi sebagai berikut. BMI sama dengan 14,0456 ditambah 9,4291 kali height. Artinya jika height-nya bernilai, setiap kenaikan height satu satuan akan menyebabkan kenaikan BMI sebesar 9,4291. Sedangkan apabila height-nya bernilai 0, BMI akan bernilai konstan sebesar 14,0456. Selanjutnya ada scatter plot yang menunjukkan hubungan berat badan atau weight dan BMI. Terlihat bahwa titik-titik pasangan keduanya ini menyebar di antara garis lurus yang miring ke kanan, sehingga mengindikasi adanya hubungan linear positif. Dan nilai R-nya menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel weight dan BMI, serta terbentuk persamaan regresi yaitu BMI sama dengan 4,94119 ditambah 0,286017 weight. Artinya, setiap peningkatan weight satu satuan akan menyebabkan peningkatan BMI sebesar 0,296017 satuan. Dan apabila weight 0, maka BMI akan bernilai konstan sebesar 4,94119. Selanjutnya, ada scatter plot yang menunjukkan hubungan tinggi badan height dan berat badan weight. Nah, titik-titik pasangan keduanya menyebar dan terbentuk garis linear dengan gradien yang miring ke kanan, menunjukkan adanya hubungan linear positif, dan nilai R-nya menunjukkan hubungan yang lemah antara variabel height dan weight, serta terbentuk persamaan regresi sebagai berikut. Weight sama dengan negatif 125,794 tambah 125,453 kali height. Artinya, setiap penambahan height satu satuan akan menyebabkan peningkatan weight sebesar 125,453 satuan. Apabila height bernilai 0, maka weight akan bernilai konstan sebenarnya negatif 155,794. Nah, sebagai tambahan, kita bisa melakukan visualisasi grup scatter plot hubungan tinggi badan, height, dan berat badan atau weight. Nah, terlihat bahwa ternyata BMI ini
lebih dipengaruhi weight atau berat badan daripada height. Nah, yang ketujuh ada stake bar chart untuk menunjukkan bagaimana faktor riwayat kegemukan dalam keluarga ini memengaruhi risiko obesitas. Terlihat bahwa sebagian besar responden ini memiliki riwayat kegemukan dalam keluarganya. Jika kita fokuskan pada responden yang obesitas, terlihat bahwa sebagian besar responden yang obesitas ini memiliki riwayat kegemukan dalam keluarga. Artinya, riwayat kegemukan dalam keluarga ini meningkatkan risiko obesitas. Yang kedelapan ada group bar chart yang menunjukkan bagaimana faktor intensitas konsumsi alkohol ini memengaruhi obesitas. Terlihat bahwa sebagian besar responden ini menjawab sometimes. Nah, apabila kita mengulik lagi, terlihat bahwa sebagian besar sebenarnya memiliki intensitas yang lebih dari sometimes, yaitu frekuensi dan always, ternyata memiliki skala gizi di atas normal weight. Nah, artinya bahwa konsumsi alkohol ini dapat meningkatkan risiko obesitas. Yang kesembilan, ada studi baca yang menunjukkan bagaimana faktor kebiasaan merokok ini mempengaruhi obesitas. Terlihat bahwa sebagian besar responden tidak memiliki kebiasaan merokok. Namun apabila kita fokuskan pada responden yang merokok, ternyata sebagian besar respondennya memiliki status gizi obesitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko obesitas. Yang ke-10 ada grup pajak yang menunjukkan bagaimana faktor makan di antara dua faktor ini mempengaruhi obesitas. Terlihat bahwa sebagian besar responden menjawab sometimes. Dan terlihat pula bahwa sebagian besar responden yang memiliki intensitas lebih dari sometimes, yaitu frekuensi dan always, tidak memiliki status gizi obesitas. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika semakin jarang seseorang makan di antara dua waktu makan, maka dapat menimbulkan peningkatan risiko obesitas. Nah, yang ke-11 ada small multiple figure untuk mengetahui bagaimana faktor konsumsi makanan tinggi kalori dan pemantauan kalori ini memengaruhi obesitas. Terlihat bahwa grafiknya didominasi oleh orang yang mengonsumsi makanan tinggi kalori dan tidak melakukan pemantauan kalori. Dengan demikian, apabila kita fokuskan lagi pada kelas obesitas, terlihat bahwa sebagian besar orang yang obesitas ini tidak melakukan pemantauan kalori, padahal mereka mengonsumsi makanan yang tinggi kalori. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengonsumsi makanan tinggi kalori dan tidak melakukan pemantauan kalori dapat menyebabkan peningkatan risiko obesitas. Nah, selanjutnya ada grup bar chart yang menunjukkan bagaimana faktor transportasi ini memengaruhi obesitas. Terlihat bahwa sebagian besar responden menggunakan transportasi umum untuk melakukan perpindahan. Nah, apabila kita lihat lagi bahwa ternyata sebagian besar responden yang menggunakan transportasi umum tersebut adalah responden yang memiliki status gizi obesitas. Nah, sementara itu, sebagian besar responden yang berjalan kaki dan menggunakan sepeda ternyata memiliki status gizi kurang dari normal weight. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurangnya aktivitas fisik dalam perpindahan dapat meningkatkan risiko obesitas. Nah, demikian 12 research question dan kita akan beralih ke dashboard. Berikut merupakan dashboard yang berisi grafik-grafik dari faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan risiko obesitas. Pertama, ada histogram usia responden. Terlihat bahwa distribusinya adalah positively chaos, dengan yang paling tinggi adalah responden yang berusia 21 tahun sebanyak 393 responden. Selanjutnya ada pie chart progres status gizi berdasarkan BMI. Terlihat bahwa sebagian besar respondennya memiliki status gizi obesitas. Selanjutnya ada multiple box plot distribusi status gizi. Terlihat bahwa urutan dari yang paling kecil ke paling besar adalah thiness, underweight, normal weight, overweight, obesity class 1, obesity class 2, dan obesity class 3. Selanjutnya ada multiple pie chart yang menunjukkan proporsi status gizi berdasarkan gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Terlihat bahwa sebagian besar baik laki-laki maupun perempuan berada dalam kategori obesitas. Selanjutnya ada scatter plot tinggi badan dan BMI. Terlihat bahwa terjadi hubungan linear yang sangat lemah. Selanjutnya ada scatter plot berat badan dan BMI. Bahwa terjadi hubungan linear yang sangat kuat di antara. Selanjutnya ada scatter plot tinggi badan, height, dan berat badan. Terlihat bahwa terjadi hubungan linear positif yang lemah antara keduanya. Selanjutnya ada grup scatter plot tinggi badan dan berat badan. Terlihat bahwa ternyata status gizi berdasarkan BMI lebih dipengaruhi oleh weight daripada height. Selanjutnya ada multiple pie chart yang menunjukkan faktor makan di antara dua makan height. Terlihat bahwa sebagian besar respondennya menjawab sometimes. Dan kita tahu bahwa semakin jarang seseorang makan, ternyata akan semakin meningkatkan risiko obesitas. Selanjutnya ada sedikit baca riwayat kegemukan dalam keluarga. Terlihat bahwa sebagian besar respondennya memiliki riwayat kegemukan dalam keluarga, dan yang obesitas ternyata memiliki riwayat kegemukan dalam keluarganya. Selanjutnya ada grup baca yang menunjukkan faktor intensitas konsumsi alkohol. Sebagian besar respondennya ternyata menjawab sometimes. Dan yang sebagian besar menjawab lebih dari sometimes ini adalah responden yang memiliki status gizi lebih dari normal weight. Selanjutnya ada step baca faktor kebiasaan merokok. Terlihat bahwa sebagian besar respondennya ternyata tidak memiliki kebiasaan merokok. Dan yang menjawab merokok ternyata sebagian besarnya adalah obesitas. Nah, selanjutnya ada small multiple figure faktor konsumsi makanan tinggi kalori dan pemantauan kalori. Terlihat bahwa sebagian besar respondennya mengonsumsi makanan tinggi kalori dan tidak melakukan pemantauan kalori, terutama pada responden yang memiliki kelas obesitas. Selanjutnya ada grup baca faktor transportasi. Terlihat bahwa sebagian besar responden menggunakan transportasi umum, dan responden yang mengendarai sepeda dan berjalan ini sebagian besar adalah responden yang memiliki status gizi di bawah normal weight, sedangkan yang menggunakan transportasi umum ini sebagian besarnya adalah obesitas. Dan presentasi yang dapat saya sampaikan, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.